Haleluya. Selamat sore, salam Hyper Grace dalam Yesus Kristus. Sore hari ini orang boleh baku dapat biar cuma orang sedikit. Tapi saya kenal percaya setiap kita mempunyai satu kerinduan yang luar biasa untuk kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi bekal orang sepanjang minggu ini. Walaupun kita tidak bilang bahwa tiap hari saudara tidak membaca Alkitab, tetapi ketika kita orang semua berkumpul di tempat ini, orang saling melepaskan selama 1 minggu nyak baku dapat, karena orang ibadah cuma 1 minggu 1 kali kan. Sedangkan saya sendiri dengan Ibu Cika cuma beda berapa rumah, tetapi baku dapatnya hari Minggu. Puji Tuhan, banyak teman-teman yang tidak hadir siang hari ini, tetapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan siang hari ini yang ingin saya bawakan sebenarnya bukan suatu pelajaran, sebab saya bukan guru, tetapi mungkin saya ingin kita memikirkan kembali, merasakan kembali, mengingat kembali dasar daripada pengorbanan Yesus Kristus bagi orang semua sebagai orang-orang pilihannya. Dasarnya adalah kasih. Segala sesuatu yang dia kerjakan dalam kehidupannya sebagai pencipta bagi kita anak-anaknya, semuanya dasarnya dari kasih. Saya seringkali melihat teman-teman yang ada di dengar, bukan lihat ya, melihat suami saya memberitakan kebenaran firman Tuhan di TikTok. Saya kadang-kadang bingung, saudara. Ini mau beritakan kebenaran, tetapi itu hujatan dengan, bukan hujatan kalau orang luar biar jekang, itu sebiasa, dan itu Alkitab tulis bagi itu, dan itu bukan sesuatu yang membuat orang kaget lagi. Tetapi sesama hamba Tuhan, sesama apologet, luar biasa. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita pikir orang ini masih ada kasih atau sengaja sih. Kayak pas ujaran kadang-kadang orang sendiri yang dengar dan telinga geli dan begitu, dan rasa-rasanya yang terucap itu kebencian, mau menyampaikan sesuatu tentang Kristus, tetapi auranya rasanya kebencian dan yang terucap. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan ini yang akan orang baca lagi di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 31. Saya bacakan saja. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini tentang, kalau saya tidak salah, tentang khotbah Yesus, tentang khotbah Yesus ya. Tapi Lukas mengutip kembali ayat ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan dari
Kristus Tuhan bagi orang sebagai anak-anak Tuhan. Mari sampai kita baca nih ayat ini dan dari 27 sampai 31. Tuhan berat sekali dan melakukan ini dan rasanya berat sekali dan memang cepat sekali kalau orang mau bilang mesti mengasihi. Memang itu yang Tuhan, karena cuma 2 hukum kan yang Tuhan Yesus kasih pada orang sebagai anak-anak Tuhan. Itu cuma 2 hukum. Kalau orang baca di dalam Lukas 7 ayat, pokoknya ada di Lukas 7, saudara boleh cari di sana. Ayatnya sama di ayat 31 itu, hampir mirip-mirip. Ayat 31 itu, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin percaya memang orang bisa melakukan ini. Karena kalau orang tidak bisa melakukan ini, pasti Tuhan Yesus tidak akan mengucapkan ini. Dan sudah yang kasih Tuhan di dalam hukum ini, itu sebenarnya tercakup di ayat di Matius 7 itu dikatakan bahwa seluruh hukum Taurat itu ada di dalam sini. Kalau orang tidak mau orang perbuat pada orang, jangan perbuat. Karena saya ayat 12 itu, coba orang baca dulu. Matius 7 ayat 12 kalau saya tidak salah ya. Matius 7 ayat 12 ini dah. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas ini orang dapati lagi ayat ini, bahwa barang siapa ayat 31 itu, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi semua sebenarnya segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, semua terangkum dalam ayat ini. Jadi kalau orang ingin juga orang tidak mau orang perbuat pada orang, jangan bikin itu kepada orang lain. Sehingga saya tidak katakan bahwa hidup ini lempeng-lempeng saja, aman-aman saja. Karena proses orang hidup ini, dia harus berjalan atas bawah. Dia kan seperti roda kan, seperti roda berputar. Jadi ada kalanya orang senang, ada kalanya orang susah, mengalami sakit hati, mengalami sukacita. Semua itu berputar selama orang berada di dalam dunia ini. Tetapi tadi orang semua nyanyi itu lagu yang Ibu Cika hantar orang dalam doa, bahwa berkali-kali Tuhan menolong. Pada permulaan lagu dia katakan, walaupun Tuhan tidak menolong, saya percaya sebagai anak Tuhan tidak bisa ini terjadi. Karena sepanjang orang hidup, tidak ada waktu yang tidak Tuhan tolong pada orang. Sepanjang orang hidup, Tuhan Yesus selalu menolong. Saya sendiri secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya pergumulan, yang namanya sakit hati, dan bla bla bla, segala tetek bengek yang menyangkut orang kehidupan pribadi. Tetapi yang menjadi penghiburan bagi saya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Amin. Saya tetap merasa bahwa memang hidup ini harus dijalani demikian, tetapi tidak satu detik waktu pun Tuhan Yesus meninggalkan saya. Amen. Dan saya percaya tidak sedetik waktu pun Tuhan Yesus meninggalkan suami dan anak saya. Bahkan setiap minggu saya mendengarkan kesaksian dari jemaat Tuhan yang ada,
bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dari waktu ke waktu, selalu memampukan, selalu memberikan orang kekuatan dan kemenangan dalam setiap orang pergumulan. Karena saudara, kalau orang bilang kemenangan itu orang harus raih, orang harus berlari untuk mengejar supaya orang menang. Itu bukan orang Kristen, itu bukan anak Tuhan. Karena sebenarnya kemenangan itu sudah dijanjikan, itu pasti orang alami itu kemenangan. Cuma ketika orang mengalami proses ini sakit, dan secara manusia sakit. Dan saya tidak mengatakan bahwa pergumulan saya lebih besar daripada saudara, tetapi tiap-tiap kita sudah digariskan takdirnya, destininya sudah digariskan, bahwa yang satu mungkin Pak Erik mengalami hal yang ini, orang tidak mengalami itu. Penderitaan Pak Erik tidak sama dengan orang, penderitaan Ibu Jane tidak sama dengan orang, pergumulan Pak Jerry bukan seperti yang saya alami. Hal-hal yang demikian, tetapi satu hal yang menjadi pegangan dan menjadi sumber kekuatan orang, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau dia katakan bahwa dia mengasihi orang, pergumulan apapun yang orang alami, saudara perlu ingat bahwa dia sudah mengalami lebih dahulu. Dan penderitaan yang dia alami tidak ada apa-apanya dengan apa yang orang alami. Orang belum pernah mengalami cambukan. Mungkin orang pernah mengalami makian, orang mengalami hinaan, tetapi orang tidak mengalami cambukan, orang tidak pernah disalibkan, orang belum mengalami sesuatu yang sebanding dengan penderitaan Yesus Kristus. Jadi mari saudara-saudara, saya hanya mau mengajak saudara bahwa apapun yang orang alami, pergumulan apapun yang orang alami, saya percaya orang sudah banyak belajar bahwa hanya Yesus Tuhan yang sempurna. Orang boleh berubah, situasi kondisi orang berubah, pandangan orang kepada seseorang bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekali dia katakan bahwa dia mengasihi dan dia mampu untuk menyelamatkan orang, dia mampu untuk membawa orang ke surga yang kekal. Apapun yang orang alami, tantangan apapun yang orang alami, dia adalah Tuhan yang sanggup, berkuasa untuk membawa orang ke surga. Sehina apapun orang, senajis apapun orang, semenjijikan apapun orang, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang dengan sempurna. Karena seringkali orang merasa sayang diri dengan perkataan orang, dengan tingkah laku orang terhadap kita. Kita seringkali merasa kehilangan pengharapan. Kita seringkali merasa tidak mampu untuk melangkah. Tetapi Alkitab katakan bahwa sekalipun kita jatuh, dia tidak akan membiarkan kita tergeletak, tetapi tangannya cukup kuat dan mampu untuk mengangkat kita untuk berjalan kembali. Dan saya mengucap syukur dan sangat bersyukur dengan anak-anak Tuhan yang ada di Christ Ambassador. Untuk orang semua, saya melihat bahwa orang bisa belajar, walaupun orang hanya komunitas yang kecil, tapi saya melihat semangat-semangat yang luar biasa dari Pak Erik, dari Ibu Jane, dari Pak Mansa, Ibu Cika, Bu Riri, Pak Gem, semuanya mau maju. Dan itu menjadi penghiburan bagi saya pribadi, menjadi penghiburan bagi kami keluarga, bahwa Tuhan Yesus tetap menuntun orang sama untuk maju, walaupun kelihatannya orang cuma begini. Tetapi ketika Sestian bersaksi tentang menghadapi Tuhan Yesus memberikan dia keberanian untuk memberitakan kebenaran di pasar, di mana saja. Wow, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus luar biasa memakai orang pribadi lepas pribadi menurut talenta yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, menurut karunia-karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita masing-masing. Tidak sama, tetapi di
saya melihat itu diberdayakan dengan luar biasa, dan semua itu tidak lepas dari Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Waktu ayat yang orang baca tadi, saya ingat tentang Rasul Paulus, bahwa ada satu ayat yang saya lupa di mana, tetapi Rasul Paulus pernah berkata bahwa kamu menerima saja ketika orang perbuat itu kepadamu, tetapi kalau orang belajar itu bahwa Rasul Paulus tidak bisa menerima itu. Ada ayat di mana itu, Pastor? Boleh stok kasih tampilkan? Dia seorang rasul, tetapi sebagai manusia di tengah tekanan-tekanan, dia tidak mampu untuk menerima perbuatan orang lain terhadapnya. Walaupun itu, kalau saya tidak salah, itu tentang menampar pipi kiri dan kanan kamu, kalau saya tidak salah. Rasul Paulus katakan dia tidak bisa menerima. Dia seorang rasul yang diurapi, apalagi cuma orang. Ada hal-hal tertentu yang orang tidak bisa menerima. Tetapi saya percaya bahwa ketika orang mengalami semuanya itu ada di dalamnya ada Tuhan Yesus yang mau proses orang untuk sesuatu yang luar biasa lagi. Tinggal bagaimana caranya orang minta pengertian Pak Tuhan, apa maksud Tuhan Yesus bagi orang semua, bagi orang pribadi lepas pribadi. Ini ada apakah gitu ayat? Tadi orang baca, tetapi yang kita mau cari itu Paulus yang tidak menerima. Ya, nanti pastor cari itu, pastor yang tahu itu. Jadi soalnya dia dikaruniakan untuk menghafal ayat, dan kalau orang kan, kalau kita nyanda dan itu bukan kita pekarunia, karena kita cepat lupa ayat juga. Tapi kata-kata itu sepotong bisa saya ingat, tetapi ayat terdapat di mana kita cuma sama dengan Tuhan Yesus yang selalu bilang ada tertulis, ada tertulis. 2 Korintus 11. Tolong baca akan 2 Korintus 11 ayat berapa? Ayat 4. Sebab kamu terima saja. Sebab coba mari tolong baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah diberitakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Bukan ini, bukan. Bukan itu. Nanti terang baca. Jadi PR itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, DP inti, mari orang semua belajar kembali untuk menerapkan apa yang Tuhan Yesus berikan di dalam hati orang masing-masing, di dalam lingkungan orang, terutama di dalam keluarga orang masing-masing, suami istri, anak-anak. Mari orang jangan memandang orang-orang yang dekat dengan orang seperti orang luar yang mungkin orang sangat peduli. Saya tidak katakan bahwa orang di sini tidak peduli keluarganya orang, tidak. Tetapi Alkitab katakan bahwa ketika orang melayani pekerjaan Tuhan, orang juga harus perhatikan orang tua. Ada ayat yang mengatakan bahwa ibadah yang benar adalah apa itu namanya? Ketika orang membantu orang tua orang supaya gimana itu? Sebab kamu sabar saja. Oh, ini yang Rasul Paulus ya, sebab kamu sabar saja terhadap orangnya.
sebab kamu suka sabar terhadap orang yang Terhadap orang bodoh. Karena kamu begitu. Karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar. Seorang melupakan seorang misal kamu, seorang menguasai kamu, seorang melupakan aku terhadap kamu, seorang menampakkan. ini ayat 21. Dengan sangat sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Ya, itu dia. Itu kita bermaksud yang ini, bahwa Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, dia juga tidak kuat untuk melakukan semuanya. Dia tidak sabar terhadap orang lain yang memperlakukan sesuatu yang tidak adil terhadap dia. Dan saudara yang kekasih, dan saya percaya bahwa tiap-tiap orang juga bukan manusia super kamu. Orang juga ada kelemahan. Kami juga sebagai hamba Tuhan pasti ada kelemahan. Saya ingat sekali bahwa orang tua kami pernah berkata bahwa orang usahakan supaya apa yang ada di dalam pastori ini, kelemahan-kelemahan orang di dalam pastori jangan sampai jemaat tahu. Itu kan orang tua dulu. Kalau saya katakan saya tidak mau begitu, karena orang semua satu keluarga. Jangan nanti kesannya akhirnya tuh gembala atau tuh pimpinan itu manusia super, toh? Jadi setelah jemaat Tuhan dapat hamba Tuhan kelemahan itu jadi bumerang, karena di dalam DP pola pikir sudah menganggap bahwa hamba Tuhan itu manusia super, manusia yang tidak bisa ada salahnya. Tetapi orang semua adalah keluarga, orang saling menguatkan, saling memberikan penguatan bagi yang lemah. Ada teman-teman orang juga yang selamanya bersama-sama dengan orang. Mari orang support juga mereka, berikan mereka kekuatan apa yang mereka hadapi. Mari orang bantu untuk memberikan mereka nasihat. Nasihat juga ini saya percaya tidak semua orang dikaruniai untuk menasihati orang kan. Itu karunia. Jadi teman-teman yang punya karunia untuk menasihati, mari bantu teman-teman yang sudah tidak lama tidak bersama-sama dengan orang untuk tetap mengajak mereka untuk sama-sama belajar. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang akan memampukan orang, akan memotivasi orang, akan memberikan orang kemampuan kembali untuk menerapkan kasih ini kepada semua orang. Sebab hanya dasar kasih inilah yang bisa memampukan orang untuk bergerak. Kalau orang semua dengan kebencian atau cuma karena mau pamer atau karena cuma mau menonjolkan diri, maka orang tidak akan dapat apa-apa. Orang tidak akan mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Karena Alkitab katakan bahwa apa untungnya orang lain juga, orang kafir juga bisa melakukan hal demikian. Mereka juga boleh memberi, boleh mengasihi orang-orang sesama mereka yang kafir. Apa bedanya dari orang sebagai anak-anak Tuhan? Jadi mari saudara-saudara tetap berdoa bagi musuh-musuh orang, tetap berdoa bagi orang-orang yang membenci orang, karena orang tidak tahu, mungkin mereka salah satu adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kairos ya, sesuai dengan kairos Tuhan Yesus. Mereka pasti akan menemukan bahwa mereka juga adalah milik Yesus Kristus. Jadi Tuhan cuma bisa bergerak dengan kasih, melakukan, memberitakan firman dengan kasih, tidak peduli siapapun dia, walaupun dia orang yang membenci orang, yang menganiaya orang atau apapun itu, orang cuma bisa memberitakan kebenaran. Selanjutnya bukan tugas orang, karena yang menyelamatkan semua orang, menyelamatkan masing-masing orang pribadi lepas pribadi adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia tahu mana kepunyaannya, dia sanggup untuk mengambil itu, merampas itu, walaupun itu ada di dalam tengah-tengah gerombolan. Dia sanggup untuk membebaskan. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan kita siang hari ini, saya ingin saudara-saudara untuk bantu berdoa bagi ada satu pemudi,
dia ibu muda. Dia kita keponakan, tetapi dia ada di seberang bertahun-tahun. Dia menikah dengan orang RT 13, itu Pastor P istilah. Dan waktu ada pemakaman di Popok sana, dia badekat dan kita dan dia badekat, kan dia bilang, Mayudi, tolong aku kita. Kita serasanya tidak sejahtera. Dia bilang dia lari-lari, dia kalau DP suami atau DP suami saudara-saudara mengajak dia ke berdoa, dia bilang dia kurang jadi pakai alasan dan dia merasa tidak nyaman. Dan saya percaya kita waktu awal, waktu pertama kali baku dapat, DP mama bilang, oh dia dia masih di itu. Kita bahasa begini, nah apa-apa, biar dia di situ jadi berkat. Biar dia bertumbuh di situ, dia jadi berkat, jadi saksi. Mar ketika nih anak baca cerita dengan kita, dia bilang, Mayudi kita sebenarnya sejahtera. Dia bilang kita sebenarnya sejahtera. Jadi kita bilang datang di rumah, ada ibadah tiap hari Minggu. Kalau mana mau, jadi kita bakal tukar nomor WA dengan dia. Dan saya yakin dan percaya bahwa dia milik Tuhan Yesus. Dia milik Tuhan Yesus. Orang tidak bisa langsung konfrontasi dengan dia, menarik dia, merampas dia tiba-tiba. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus punya cara untuk menarik dia. Saya percaya juga nak kebetulan Papa Eli meninggal, Mama aku dapat dia ini anak. Karena terus terang sudah berpuluh tahun nak aku dapat, padahal dia cuma di Manado. Tapi berpuluh tahun tidak ketemu dengan ini anak. Dan saya yakin dan percaya Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menarik ini anak untuk pulang. Sebab dia punya 1001 cara untuk mengembalikan anak-anaknya berkumpul kembali untuk memuliakan namanya, menjadi berkat. Inilah yang menjadi firman Tuhan kita siang hari ini. Dan kalau saudara-saudara ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pastor Jerry. Haleluya. Dia tinggal di mana tuh anak itu dia? Di daerah Kerompas atau itu Minting? Di daerah komunitas. Tuminting. Kita jangan lupa karena selama sangat lama anak baku dapat jadi. Siapa tadi dia panggil? Merlin. Iya, Merlin. Jadi sisipkanlah waktu doa untuk Merlin. Ya kita sempat dengar ya. Dia sudah gimana ya? Dia sementara terhilang dari gereja, tapi tidak terhilang dari Yesus. Ya. Tadi kita pas mau dikasih Bu Yodi mau melayani, Yodi ada sen 5 menit. Ternyata bukan 5 menit, 1 jam. Ya. Itulah kebenaran yang kita sudah dengar, kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan sanggup merubah siapapun menurut waktunya, menurut kairosnya. Bagi manusia itu sesuatu yang mustahil ya, tetapi tidak satupun yang mustahil bagi Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita akan segera tamatkan minggu depan. Siapa Pak Jam?